pengusaha di bidang kecantikan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nafisa Walia dan teman saya Pina Nabila. Saya Fatma Nurul Afifah. Saya Nelsa Syedin Nezari. Dan saya Sultan Hebelia. Nah, hari ini kita udah punya owner di bidang kecantikan yang tentunya sangat luar biasa. Oke, boleh diperkenalkan dirinya? Hai, aku Abil. Aku selaku owner di Anas dan Maat Abil yang aku punya ini. Oke, untuk pertama mungkin kakak boleh kenalin dulu di usaha kakak sekarang ini apa aja, kakak mendirikan usaha apa saja, kapan berdirinya usaha ini. Oke, jadi aku ceritain dulu ya mungkin dari awal ya. Dari awal itu aku diawali tahun di 2019 itu aku memang sudah bisa di bidang eyelash. Di 2019 itu aku bisa bukanya itu selama di rumah karena aku itu hanya sampingan aja, jadi sekalian kerja. Nah kemudian di tahun 2020 di bulan Desember itu aku memutuskan untuk kursus nail art. Jadi selain di rumah itu aku bisa juga home service keluar-luar, jadi bisa offline bisa online ya. Offline-nya itu ya di rumahku, online itu ya aku ke tempat-tempat orang gitu, visit-visit ke rumah orang. Nah di bulan Desember itu tahun 2020 aku memutuskan untuk kursus nail art karena aku ingin nambah-nambahin, jadi biar banyak aja ya, biar banyak. Karena kan kalau nail art sama eyelash itu kan ibaratnya udah satu paket ya, jadi sama-sama kecantikan gitu. Nah selama dari tahun 2019 itu sampai tahun 2021 itu aku buka di rumah sekitar sampai bulan Desember tahun 2021 itu aku buka di rumah. Nah di Desember itu aku udah mulai cari-cari ruko dan akhirnya aku berdiri di sini di tahun 2022 awal. Jadi kalau untuk tempatnya ini di studio ini aku baru 1 tahun setengah ya. Di tahun 2022 itu selama saya sampai saat ini ya aku baru di sini, dan ada tambah lagi 1 cabang di Condet, Jakarta Timur gitu. Dan baru banget Selasa depan ini aku mau launching. Berarti untuk saat ini kakak mendirikan jasa nail art dan eyelash. Iya. Juga kakak melayani di home service dan juga datang ke online kalian apa ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak seberapa penting sih pemasaran untuk usaha yang sedang kakak jalan ini, dan pemasaran yang dipakai itu berbentuk digital atau non digital? Menurutku penting banget ya, penting banget karena orang yang tadinya nggak tahu aku, tapi akhirnya tuh jadi tahu aku karena memang aku ada endorse beberapa influencer untuk menaikkan tempatku gitu. Jadi memang penting banget sih ya, karena yang awalnya jadinya ini gimana sih, ini apa sih, ini bagus nggak sih, tapi karena hasil review dari influencer tersebut akhirnya kan impactnya tuh ke tempatku gitu. Karena memang awalnya itu tidak sama seperti sekarang ya. Dalam pemasaran digital marketing ini apa yang kakak lakukan di platform yang kakak pakai? Terus mungkin terdapat beberapa kesulitan yang kakak rasakan selama kakak melakukan pemasaran digital, boleh diceritain? Sebenarnya kalau di digital itu nggak terlalu sulit ya, karena kan kita hanya posting gitu. Dan memang beberapa klienku memang ada lah yang sering cerita ya, kak gini hasil kukunya ini tuh oke, cuma fotonya tuh kurang bagus. Jadi sebenarnya tuh angle juga mempengaruhi buat promosi juga. Kadang ada memang yang dia itu bagus tapi karena angle-nya jelek akhirnya kukunya tuh jadi jelek. Kuku tuh maksudnya foto di feedsku tuh jadi jelek gitu. Sebenarnya itu aja sih. Kalau untuk sulit atau enggaknya menurutku nggak terlalu sulit sih kak. Berarti kendalanya itu di pengambilan foto. Iya, paling itu aja sih. Kalau untuk promosi ya paling hanya share-share promo-promo gitu. Dan bisa karena memang harga di sini memang udah harga pelajar banget, dan bisa aku jarang ngambil promosi gitu. Jadi memang udah standar harganya segitu gitu. Kalau dulu pasti waktu awal-awal buka usaha sempat rasain yang pelanggannya tuh masih sedikit banget gitu kan. Itu tuh cara kakak naikinnya dan
memasarkan itu di digital marketing itu cara kakak bikin pelanggan kakak kayak sekarang tuh kayak gimana sih? Ya. Oke, karena dulu kerja, jadi ya aku bisa, karena dari aku sendiri dulu itu belum ada adikku yang handle gitu. Aku dulu sendiri dan memang ya aku sambutnya sehari itu 5, itu pun kalau libur kerja. Tapi kalau aku masuk kerja ya aku paling bisa pegang cuma 2 atau 1 gitu. Tadi untuk brandingnya ya. Iya, gimana kakak? Kalau untuk branding yang tadi seperti aku bilang ya, aku dulu tuh pertama kali banget aku dikenal sama orang-orang sini tuh dari adalah temenku gitu ya. Memang aku pasangin dia dan feedbacknya dia tuh bagus banget karena memang hargaku itu cocok untuk harga pelajar, karena kan aku mau ciptain ini tuh cantik itu nggak mesti mahal, karena dulu tuh memang aku selalu namanya juga kan kalau kerja hanya batas gaji UMR, mau berbeda sedikit aja kayaknya agak susah ya, karena kan ya mikir lagi gaji, mikir lagi kebutuhan gitu. Jadi aku buka ini karena aku memang maunya itu semua orang tuh bisa merasakan kayak gini tanpa bayar mahal gitu. Baik Kak, sebelum ini kan kayak kita lihat sekarang ini kakak udah punya banyak karyawan ya. Nah sebelumnya pasti kakak sendiri kan? Iya. Itu mulai ngerasain dari sendiri terus tiba-tiba punya karyawan itu gimana prosesnya sih Kak? Lumayan. Aku sudah melewati banyak berbagai macam sifat orang ya. Sampai ini untuk karyawan ya. Banyak sifat karyawan-karyawanku yang sebelum-sebelumnya. Karena jujur untuk merekrut karyawan itu untuk kerja di tempat seperti ini memang agak susah. Susahnya itu kenapa? Karena satu kita perlu training, dan training itu gak kayak kita kalau buka warung. Kita hanya menjelaskan lo jualan ini gitu ya, tapi kita ini training itu jasa ya kan, jadi itu akan makan waktu yang cukup lama sih, dan biasanya training itu bisa sampai 1-2 bulan. Lumayan lama mulai kerja ya, training ya, karena nggak mungkin kita melepas orang. Kan kita pengennya kalau customer datang itu yang terus-terusan datang, bukan yang cuma Jadi pelanggan. Iya, karena tabungan kita itu ya ada di customer yang akan datang lagi gitu kan. Jadi nggak mau cuma customer itu datang sekali, oh ini kayak gini, ya udah, Iya. gitu aja kan. Itu juga nantinya dampaknya juga bakalan rugi gitu ya. Makanya benar-benar harus training yang benar-benar gitu. Dan aku ada seleksi juga sih untuk karyawan itu. Dan untuk syarat-syaratnya memang aku tidak SMA, SMK itu nggak masalah, nggak punya ijazah itu sebenarnya nggak masalah, asal mau belajar. Gitu. Ya. Mungkin ini kan tadi kakak memasarkan lewat platform. Nah kalau boleh tahu itu platform apa aja sih yang kakak pakai buat masarin usaha kakak ini? Yang paling banyak itu di Instagram sih. Kalau di TikTok aku jarang post, kalau memang mau post ya aku post gitu. Tapi kalau misalnya itu lebih banyak kan di Instagram. Jadi yang lebih nguntungin tuh Instagram. Karena aku kadang suka cek itu setiap bulan di Google bisnis aku kan ada kalau misalnya Maps itu kan ya, kadang sampai 10.000 kali diputar dalam 1 bulan gitu. Kalau orang minta lokasi atau apa gitu kan kadang kelihatan ya kalau di Google bisnis tuh ya, gitu aja sih. Kan sekarang tuh udah makin banyak nih bisnis-bisnis yang kayak sama nih kayak kakak eyelash gitu dan sama nail art gitu kan. Nah kira-kira strategi apa sih yang kakak lakuin supaya bisa pertahanin bisnis kakak ini di era yang udah makin banyak para pebisnis yang muncul di bidang ini? Berarti ini ya, berarti kompetitor ya? Iya. Ya kompetitor memang udah banyak banget. Jadi sebenarnya sih kalau aku ya, kalau menurut aku itu balik lagi ke rezeki masing-masing sih. Aku nggak pernah takut atau gimana. Jadi kalau misalkan memang customerku, kalau customer cocok udah pasti banyak. Tapi kalau customernya di tempat dia, kalau memang di tempat dia nggak cocok, dia balik lagi ke kita. Berarti memang itu cocoknya di aku gitu. Nah kalau untuk strateginya ya, biasanya aku paling ada promosi, cuma promonya memang nggak jauh-jauh dari harga. Karena memang rate harga aku itu rata-rata semua tuh di bawah 100.000. Kalau untuk nail art baru di atas 150.000. Kalau sekarang masih pakai yang promosi lewat Telegram gitu nggak kak? Iya tadi yang kakak bilang kan Ya, gitu. sebenarnya
nggak endorse ya. Jadi waktu itu aku sempat pasangin ada artis gitu ya, ini mau gala premier di Kuningan, dan aku berkesempatan untuk pasangin Daniel A. Dan lumayan dari situ banyak sih yang pasang. Tapi jadi bukan kayak niat kakak gitu buat Endorse buat ya. bikin usaha kakak ini. Sebenarnya aku cuma ngajak kerja sama aja sih. Kalau endorse sama kerja sama kan beda ya. Kalau endorse kan memang aku berbayar gitu. Tapi kalau kerja sama gitu tukar jasa kayaknya sih beda ya artiannya. Berarti ibaratnya kakak tuh memberikan jasa kakak dan artis Ada itu feedback, ada feedback saya gitu. Nah kak, aku mau nanya, kan yang kita lihat nih kakak sebelum dari menerapkan digital marketing dari Instagram ataupun TikTok itu, kira-kira sampai yang sekarang ini perbandingan pendapatan kakak tuh gimana? Apakah lebih besar sebelum atau setelah memakai digital marketing? Sebenarnya gini ya kak, kalau untuk digital marketing itu uangnya sebenarnya nggak berpengaruh ya. Buat aku nggak terlalu berpengaruh karena memang gini loh kak, karena aku kan ini kan ada tadi tentang pendapatan ya. Nah kalau untuk pendapatan dibanding dulu sama sekarang itu kan karena kalau dulu aku sendiri, kalau sekarang aku sekolah aktifnya. Gitu. Jadi semakin banyak karyawan semakin bertambah customer gitu ya. Kalau untuk tadi apa kak, untuk digital marketingnya nggak terlalu berpengaruh banget sih kak, karena memang ya karena aku tambah orangnya jadinya tambah pendapatan, tambah income. Mungkin aku mau nanya nih kak, apa sih impact yang kakak rasain nih setelah nerapin pemasaran digital di usaha kakak ini? Berarti setelah kayak di promosi Iya. promosi lebih banyak, customer jadi lebih sering datang. Dan biasanya kak aku mau kayak ini, kak aku mau kayak ini. Jadi ya kayak ada role model. Ya, aku udah bertanya lagi kak, menurut kakak selama bekerja di punya usaha ini pasti banyak banget kan keluhan-keluhan customer. Ya, nah itu cara kakak tuh ngatasinnya gimana? Biasanya kalau untuk pemasangan bulu mata itu aku ada garansi 3 hari setelah pemasangan. Kalau untuk nail art juga ada selama 3 hari juga untuk pemasangan. Cuma aku masih yang kayak kalau 1 minggu pun nggak apa-apa, aman aja gitu ya. Kalau 1 minggu pun nggak apa-apa, yang penting kesanganku puas. Gitu. Namanya setiap orang pasti punya kesalahan kak. Kadang mungkin terapis tuh lagi capek atau gimana, ya bisa juga jadinya dia pasangnya jadi nggak bener atau gimana. Bisa jadi cepet copot atau apa dan lain hasilnya. Kan selama digital marketing ini kan ada customer apa nih, ada nggak sih yang berkesan di platform kakak gitu sampai kayak ngeluarin kesel, maksudnya kayak Di up gitu loh kak. Misalnya ada yang komplain gitu, Terus sampai menjatuhkan bisnis, Iya, pernah iya. nggak ada yang sempat kayak gitu? kalau kayak gitu nggak ada, cuma memang ada beberapa komen. Tapi lebih ke dia Tapi nggak secara publik kan? berarti nggak sama usaha kakak Iya, ya. iya. Udah sih jangan sampai ada lain. Karena biasanya kalau satu orang kayak gitu dan semua orang itu pasti akan mengecap aku seperti itu. Gitu. Karena sebenarnya kalau customer itu first impression sih, pertama kali kita ketemu ya. Pertama kali kita ketemu tapi dia dibuat kecewa, ya biasanya nanti akan kemana-mana sih gitu. Makanya jadi jangan sampai lah. Untuk statement, aku boleh bagi pesan Tipsnya nih, buat kakak-kakak ini lihat kakak ini berusia masih muda banget, gitu, berani ngurus 10 karyawan usaha ini gitu. Sebenarnya berani nggak berani sih ya. Awalnya aku nggak pernah ada kepikiran sampai buka ruko tuh nggak, apalagi sampai punya karyawan tuh nggak ada. Tipsnya aja ya, terus belajar, gagal coba lagi karena selama aku buka nggak selalu mulus-mulus aja. Semua yang kita tampilin di Instagram nggak ada yang mau kita lihatnya susahnya gitu ya. Yang pasti kita baginya senang-senangnya aja gitu.
pasti ada lah satu dua masalah, cuma jangan ngebuat diri kita jadi ibaratnya kayak menutup diri ya, kayak karena aku selain ini aku juga ngajar course juga. Jadi selain ada eyelash sama nail gitu. Jadi aku selalu bilang kalau semua ini bisa kita asah, yang penting kita mau gitu. Karena dulu aku juga sempet kayak tapi kayak gue nggak mau deh nerusin ini. Waktu aku pertama kali baru bisa itu, aku kayak nggak mau deh nerusin ini karena memang menurut aku ini tuh susah buat aku dan aku belum konsisten gitu. Dan konsisten itu penting banget sih gitu dalam menjalani bisnis gitu. Karena kalau kita aja maju mundur, yang ada nanti nggak akan maju-maju.